Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, amin. Selalu mendapatkan rahmatnya, amin. Dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin ya. Terima kasih sudah klik video ini. Ya, ini adalah pembacaan secara umum, bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua ya. Pembacaan secara umum karena energi tarik asara acak. Ya, jadi bisa vice versa, bisa terbolak balik energinya, jadi mohon bijak, benar-benar mohon bijak ya. Oke. Kita mulai aja ya. Kenyataan di belakangmu ada yang mau melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu tentang dirimu. Apa itu? Apa? Nggak tahu. Kita lihat aja satu persatu tebaran kartu yang akan menyampaikan pesannya melalui tebaran kartu ini ya. Tapi yang pasti jangan dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadikan saja sebagai clue, gambaran atau antisipasi sarana untuk antisipasi motivasi dalam pembelajaran dalam hubungan atau apapun itu. Ya, oke. Kenyataan di belakangmu ada yang mau melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu tentang dirimu. Kita lihat apa itu, siapa itu, apa yang mau dikatakan. Tentang harapan ya, tentang sebuah harapan kan di situ terlihat tuh ya kan backgroundnya kuning gitu, ada matahari. Sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah harapan ya, sebuah harapan, sebuah pengharapan. Kita lihat lagi kartu selanjutnya. Buat sahabat aku semua yang ingin personal reading, monggo silahkan, terbuka 24 jam buat sahabat aku semua ya. Bukan 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 apa ya, bukan promo atau diskon, bukan, tetapi memang Gondes membuat tarif maharnya 100.000 untuk 5 pertanyaan, 50.000 untuk 2 pertanyaan ya. Untuk sahabat semua, dan itu tidak untuk pure Gondes saja karena akan Gondes sisihkan untuk sahabat atau saudara kita yang membutuhkan. Jadi rezeki kamu tetap mengalir sebagai bentuk amalan seperti itu, insya Allah, amin. Oke. Ada Five of Pentacle, harapan, walaupun sebetulnya dia mengalami sebuah kekecewaan. Ini kita membahas tentang hubungan ya, tentang sesuatu kekecewaan yang dia rasakan, tapi dia di sini tetap berharap tentang hubungan ini ya. Mungkin kamu nggak menyadar kalau dia tuh sebetulnya kecewa, ada perasaan kecewa tetapi karena mungkin cintanya ya, dia tetap akan mencintai kamu. Dan ini adalah Four of Wands, diartikan sebagai sebuah keseriusan ya. Ada sesuatu yang pernah dia alami di belakang kamu itu tentang sebuah kekecewaan ya, tapi bersama kamu dia punya pengharapan yang besar, ingin melakukan sebuah hubungan serius setelah dipertemukan dengan kamu. Ini adalah pernikahan ya, adalah pernikahan, sebuah hubungan yang menuju ke jenjang atau level terakhir, yaitu tentang sebuah pernikahan, komitmen ya, lebih ke komitmen pernikahan karena di sini terlihat ada pesta ya. Ya, walaupun sebetulnya ini usianya lebih muda dari kamu orang ini, tetapi dia ingin serius sama kamu karena ya mungkin kamu nggak ngerti ya sebetulnya, mungkin, atau dia nggak cerita bahwa di belakang itu banyak kekecewaan yang dia hadapin di masa lalunya atau dengan orang masa lalunya. Misalkan kayak gini nih, dia pernah dikecewakan oleh pasangannya, kemudian dipertemukan dengan kamu. Nah, di sini dia punya banyak harapan besar untuk bisa bersama kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu, walaupun terkadang dia ngerasa ragu-ragu karena adanya trauma di masa lalu gitu.
tapi dia berusaha untuk menaruh harapan ke kamu. Semoga di sini kamu juga tidak membuat dia kecewa, ya. Dan dia sudah meyakinin, ada Queen of Swords, sudah meyakinkan dirinya sendiri walaupun awalnya agak ragu-ragu. Ya, ini usianya lebih muda ya, karena seseorang yang pernah trauma besar atau kecil itu terkadang itu ngerasa harus meyakinkan diri, benar-benar meyakinkan diri. Apalagi menjalin hubungan usianya tuh, dia usianya lebih muda dari kamu gitu. Mungkin karena takut dikecewakan lagi ya, atau dipermainkan hubungan gitu. Tapi orang ini berpengharapan besar, atau si doi ini atau si dia ya, atau memang orang yang belum, atau sosok ini punya harapan besar ke kamu, dan dia berharap kamu bisa memberikan seperti yang dia mau. Ini apa gak kebalik ya, Des? Seharusnya yang usianya lebih tua itu yang lebih takut dipermainkan, enggak, tapi ini tidak. Memang tidak seperti itu, karena mungkin usia itu nggak menjadi masalah sih. Usia lebih muda atau lebih tua itu kadang apalagi usia lebih tua tapi nggak membentuk sebuah kedewasaan, itu ada aja. Jadi ada juga ini terlihatnya usianya lebih muda tetapi lebih dewasa gitu. Dan dia punya harapan, punya keseriusan, dan dia sudah meyakinkan terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu pada dirimu, ya, tentang keseriusan. Aku melihatnya seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan kartu selanjutnya. Sebuah keinginan, yang pasti komunikasi itu dibutuhkan. Ini sebuah keinginan, ya, tetapi dia membutuhkan komunikasi. Kalau memang ya, kalau kamu mau katakan saja iya, tetapi kalau tidak, jangan pura-pura atau jangan memakai topeng. Dia intinya kepingin kejujuran tentang hubungan ini. Dia menginginkan seperti itu, ya. Jangan permainkan hubungan, ya. Sosok ini pernah mengalami sebuah kekecewaan yang mungkin saat ini dia menjadi lebih terbentuk dewasa, ya. Mungkin sebuah kesalahan atau mungkin dia kecewakan karena mungkin dulu diajak serius tidak mau gitu. Ya kan, bisa jadi kan, iya bisa jadi. Nah, sekarang dia sudah meyakinkan dirinya sendiri setelah dipertemukan dengan kamu. Dia tidak ingin membuang waktu seperti masa lalu juga. Itu sebetulnya cerita masa lalu dan kita nggak usah mengungkap di sini, nggak usah diungkapkan. Intinya dia pernah kecewa dengan orang masa lalu, dan sekarang dipertemukan dengan kamu. Orang ini punya harapan besar sekali untuk serius sama kamu, walaupun usianya lebih muda dari kamu, walaupun dia masih ragu-ragu terhadap dirinya sendiri karena mungkin sebuah selisihnya itu ya yang membuat dia itu seperti itu. Tapi dia sudah berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ya, ini adalah keinginan dia, sebuah ego, sebuah keinginan yang memang harus dia wujudkan gitu. Sejak pertemuan terakhir kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu dan dia masih ingin ketemu kamu. Ya, seperti itu. Mungkin ini pernah ketemu sama kamu, bisa jadi juga. Terus kemudian setelah itu dia ya karena cuma sebentar kenal aja ya, sebentar ketemu aja, kalaupun menjalin hubungan itu tidak lama gitu. Ya, seperti itu. Kemudian dia ingin ketemu sama kamu dan ingin berbagi tentang perasaan, tentang sebuah harapan, yaitu tentang sebuah keseriusan. Ada yang menyepelekan perasaannya, ya. Ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu. Dia anggap dia cuma kagum ke kamu, tapi ternyata dia benar-benar sayang ya sama kamu. Ya, dia itu kayak nyepelein perasaannya ke kamu waktu itu. Seolah-olah ya karena keraguan-raguan ya. Seolah-olah dia itu nggak yakin gitu loh, tapi seolah-olah dia itu cuma ngerasa kagum saja gitu terhadap kamu tuh. Tetapi ternyata setelah saling berpisah ya, saling berjauhan gitu, dia menyadari bahwa dia benar-benar sayang sama kamu. Ya, seperti itu yang dia rasakan. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Hati-hati dengan orang yang
suka manipulasi. Ini orang ada juga yang uh, alih-alih sayang, alih-alih cinta, tetapi ternyata cuma mencari sebuah keuntungan untuk dirinya sendiri. Ini yang juga sebagai seorang kita harus mewaspadai. Sekalipun kita cinta sekali, jangan sampai kita endingnya nanti dimanfaatkan. Ya, oke. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Keluarga itu tempat kita bernaung, keluarga itu tempat kita bersama, keluarga itu tempat kita ya sebetulnya kita untuk bernaung, betul, tetapi kita juga harus ada batasan walaupun itu dengan keluarga, apalagi kalau yang sudah usianya gede-gede gitu ya kan. Jangan terlalu kamu menjatuhkan atau memberikan atau mengorbankan dirimu semuanya hanya untuk keluarga, karena keluarga itu belum tentu ada untuk kita selalu di saat susah ya, terutama karena mereka juga akan mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu loh. Jadi seperlunya aja. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau misalnya bantu sedikit ya bantu sedikit, karena kita juga butuh hidup ke depannya, ya kan, seperti itu. Seperti halnya mereka, keluarga kita juga punya masa depan sendiri. Jadi masa depan itu bukan dicari dari kamu atau bukan diberikan dari kamu, tapi dicari untuk sebuah personal ya. Itu adalah buat diri kita sendiri gitu. Ya masa depan kita ya kita ada di diri kita sendiri, mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau kamu membantu boleh, tetapi jangan terlalu berkorban seperti itu ya. Ada kalanya kita untuk diri kita sendiri, seperti mencintai diri kita sendiri juga. Bukan egois, bukan. Memang seperti itu peraturannya. Kalau kita semua dikorbankan untuk keluarga kita di saat kita butuh, mereka belum tentu ada buat kita. Jadi harus menyisihkan untuk diri kita sendiri juga. Seperti itu maksud aku ya. Oke. Akan terungkap seseorang yang mencintaimu tanpa syarat meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh. Dia memperhatikan kamu dari jauh. Ada seseorang yang seperti itu. Tetapi ya itu kembali ke kamu. Karena semuanya kan ada yang kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Kalau kamu merasa seseorang ini memang kamu juga cinta, ya sudah. Yang ini biarin aja. Berteman aja baik-baik. Tapi ini serius loh. Walaupun usianya lebih muda tapi serius. Ya. Semua kembali ke kamu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kenyataan di belakangmu ya. Ada yang mau melakukan dan mengatakan sesuatu padamu tentang sebuah keseriusan, tentang sebuah harapan. Sudah dilihat di baris pertama. Kita lihat kembali penegasannya. Cinta yang berlimpah. Ini bagian ada yang berdiling dengan pasangan orang lain tetapi ada problem ya. Ini dia mencintai kamu. Misalkan kamu berdiling dengan orang yang sudah berumah tangga, cintanya itu 50-50 ya. Cinta dia ke kamu itu ya sebesar cinta dia ke istrinya gitu. Cuman bedanya tuh sudah sah dan belum gitu. Seperti itu. Ya. Ya, sahabat semua yang punya keinginan untuk personality silahkan ya di nomor HP Kondes. Ini ya untuk akhir-akhir ini mungkin nggak tak lampirkan ke video, tetapi cari aja di video-video yang lain mungkin akan nampak. Dia punya beban tanggung jawab. Kalau anak sulung dia punya beban tanggung jawab membiayai keluarganya, tetapi kalau dia sudah berumah tangga dia punya beban ya. Tapi semuanya itu sudah gagal ya, rumah tangganya itu sudah gagal, artinya sudah gagal, ada kegagalan ya, karena tanggung jawab. Dan orang ini maaf kata ya, orang ini kesulitan finansial ya, orang ini mempunyai problem kesulitan finansial. Biar kamu lebih tahu ya, makanya dia ditinggal pergi sama pasangannya karena ada kesulitan finansial.
dan dia cinta sama kamu dan cinta sama keluarganya. Ini ya, ada sebagian yang single parent, tetapi ada juga yang masih berumah tangga tapi belum cerai tetapi sudah terpisah itu, karena mengalami sebuah rumah tangga yang gagal. Kalau lajang dia punya beban tanggung jawab terhadap keluarganya, ya. Tuh. Makanya dia ragu-ragu di dalam pikirannya ke kamu. Usianya lebih muda ya, tapi pernah gagal. Begitu. Dan keuangannya memang betul-betul pas-pasan. Selain terpuruk, dia pas-pasan saat ini. Dan dia orangnya akan bertahan selalu untuk sama kamu, untuk selalu bisa bersama kamu, karena memang dia mencintai kamu. Bukan abal-abal nih ya. Tapi aku gak ngeliat ketulusan, tapi sepertinya seperti itu. Dia setelah bersama kamu, yang dia inginkan adalah sebuah perubahan menjadi lebih baik. Sebuah urbanisasi atau perpindahan dari sini yang ke kurang baik menjadi lebih baik, atau sebuah perubahan. Dia melakukan sebuah perubahan, melupakan dengan masa lalu dan menjadi lembaran baru bersama kamu. Itu yang dia ingin katakan dan dia ingin sampaikan ke kamu. Seperti itu. Sebuah harapan, intinya seperti itu. Sebuah harapan. Sebenarnya terserah kamu mau yes or no. Karena di sini juga terlihat ada seseorang yang memang mencintai kamu, ya, dan dia selalu mantau kamu dari jauh gitu. Ya, seperti itu. Bunda melihat di sini ada energi Taurus, kemudian di sini juga ada energi Leo, ya. Di sini juga terlihat ada energi Sagittarius. Ya. Ada Pisces. Ya. Kemudian di sini terakhir ada Capricorn. Kemudian ditambah lagi apa, Des? Aquarius ada. Seperti itu energi yang terlihat dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ya, sekarang kita akan lihat untuk pesan versi dari Voice in the Soul, ya. Ini pesan untuk kamu. Ada abundance, tentang sebuah kelimpahan, ya. Tentang sebuah kelimpahan di mana nanti akan terjadi sebuah hubungan yang penuh dengan kelimpahan. Ini cintanya berlimpah, ya. Seperti itu. Banyak ya, Des, insya Allah. Semua tergantung dari cara kita merawat hubungan, cara kita memberikan hubungan itu, masukan hubungan itu seperti apa, mau dibawa kemana. Nah, seperti itu, ya kan. Oke. Ada communication, nanti akan ada komunikasi. Komunikasi itu penting, ya. Hubungan tanpa komunikasi itu apa ya? Jadi nggak ngerti gitu loh. Tujuannya mau ngapain, mau kemana, ya kan? Nggak paham. Jadi sebuah hubungan itu juga dibutuhkan komunikasi. Apa yang kamu mau atau apa yang kamu tidak mau, apa yang harus kamu lakukan atau apa yang tidak harus kamu lakukan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Jadi kita mengerti, karena komunikasi sendiri itu adalah salah satu cara untuk mengerti karakter masing-masing, ya. Seperti itu kelihatannya, ya. Jadi dibutuhkan komunikasi. Nanti akan ada komunikasi yang berjalan terus di sini. Ya. Kita lanjutkan. Ada message of freedom, ya. Ini ada aku harus menyampaikan pesan ke kamu, ya, memberikan pesan ke kamu dalam menjalin hubungan itu. Sebelum berkomitmen, jangan saling mengganggu satu sama lain. Masih punya kesempatan untuk bebas, kecuali memang sudah komitmen pernikahan. Jadi tidak boleh membatasin. Kecuali dalam hal positif kamu boleh. Dia mau melakukan sesuatu hal yang negatif, kamu boleh memberitahu tentang dia bahwa itu salah. Itu intinya saling mengingatkan, ya. Jadi dalam sebuah hubungan itu
berlakukan ya, atau berlakukan sebuah kebebasan tapi bertanggung jawab. Caranya gimana? Kalau berani berbuat baru berani bertanggung jawab. Seperti itu seharusnya. Ya. Ya, seharusnya seperti itu. Dan ada shorts ya. Tentang sebuah sumber. Karena masalah itu kan datangnya dari sumbernya itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain loh. Kenapa dia kok sampai selingkuh? Mungkin karena kita juga. Jadi intinya segala sesuatu itu sumbernya dari kita sendiri. Makanya kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Apalagi dalam menjalin hubungan, ya saling menghargai, saling menghormatin, ya saling melengkapi, ya yang pasti itu. Tidak untuk saling menuduh, ya. Karena dituduh itu sakit. Ya, ada sumber masalah itu timbulnya dari kita. Kalau bisa ada masalah besar segera perkecil kemudian dihilangkan atau diselesaikan. Ada karmic relationship. Karmic relationship itu apa sih, Des? Karmic relationship itu hubungan karma. Karma atau perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan itu atau perbuatan tersebut, ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Pasti ada bayarannya, pasti ada timbal baliknya. Kamu buat karma yang baik pastinya akan membuahkan karma yang baik juga. Kalau kamu membuat karma yang buruk pasti kamu akan mendapatkan karma yang buruk juga. Begitu juga dalam sebuah hubungan. Kamu melakukan pasanganmu dengan baik pasti kamu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Tetapi kalau kamu melakukan pasanganmu tidak baik, pasti pasanganmu juga akan ketahuan dan kemudian akan menjadi sebuah bumerang buat kamu sendiri. Tapi aku baik nih pada dia, belum tentu. Ya sekarang begini, kamu sudah baik sama dia tidak baik sama kamu. Nah kamu sekarang tinggal melihat hasil nanti yang dia petik apa dari hasil perbuatannya. Tetapi kamu pasti akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ya seperti itu, kamu akan melihat, oh ternyata dia itu seperti ini dan aku tidak pantas untuk dia. Nah seperti itu kan sebuah hasil kebaikan juga karena kamu baik. Paham ya? Mohon ditonton, jangan cuma sekali, kalau bisa berulang agar kamu tidak gagal dalam paham. Oke. Jadi seperti itu ya pesan dari tebaran kartu tentang kenyataan di belakangmu. Ada yang mau melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu tentang dirimu, yaitu tentang sebuah pengharapan. Sekarang Gondes akan shuffle pesan versi Gondes ya. Kita seperti mengenang pesan ini, nggak usah dikocok-kocok. Aku kocok terus kita ambil yang silver aja ya. 5 sesuai tebaran kartunya. 1 2 3 4 5. Oke. Satu persatu aku akan membaca tebaran kartu atau pesan dari ya, pesan versi Gondes. Mengapa harus putus asa? Ya mengapa? Gak usah putus asa. Kita harus menebarkan energi pada diri kita tuh, energi positif. Artinya kita akan membuat energi kita itu positif terus. Jangan pernah kamu memelihara atau menyimpan atau mempertahankan energi negatif. Karena energi negatif itu tidak berguna, hanya membuat kita emosi, impulsif, marah ya jelas, curiga. Mending kita timbun energi positif, selalu positif thinking. Gak usah putus asa. Kalau sekarang gagal, masih ada kesempatan lagi. Kalau sekarang gagal, masih ada kesempatan lagi. Mungkin Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kamu. Seperti itu. Kembali melibatkan Tuhan dalam sebuah permasalahan itu. Libatkan Tuhan agar kamu menjadi mengerti apa sih rencana Tuhan buat kita. Seperti itu. Ya. Kalau kamu mau nggak tahan gitu, punya beban berat, larilah ke Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela. Bertanya pada Tuhan. Ya. Harus bagaimana? Kenapa? Bertanya. Nanti insya Allah akan mendapatkan jawaban banyak. Menangislah sejadi-jadinya. Curahkan kesedihan kamu pada Tuhan. Seperti itu. Menurut kepercayaan kalian masing-masing. Ya. Tidak semua yang kita hadapi ke sebuah kesedihan atau sebuah kesulitan itu nanti endingnya akan sulit terus, tidak.
pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Seperti itu. Hidup adalah perjalanan. Hidup itu tidak cuma sebatas duduk, nongkrong, nunggu kekasih datang atau mencintai seseorang yang notabene sama kita nggak terlalu cinta, enggak. Hidup itu perjalanan, perjuangan, pilihan. Jadi berjalan terus, tidak harus kamu stuck pada satu orang. Paham? Ya. Kita akan lihat pesan yang ketiga. Bersyukurlah dalam setiap keadaan. Bersyukur, jangan pernah lupa. Sedih terus, jangan kemudian kamu menyalahkan sang pemilik alam semesta. Bersyukur dalam segala keadaan. Kalau kamu sedih, punya problem, kenapa seperti ini? Gunakan sebagai sarana untuk introspeksi diri. Kemudian menangislah, bersyukur. Karena kamu masih diberikan peringatan dengan masalah yang kamu hadapin. Kamu mungkin harus lebih hati-hati. Ya. Dan tersenyumlah di saat kamu terluka dan menangislah saat kamu bersedih. Ya. Ada seperti. Jangan nangis terus di saat sedih. Giliran kamu seneng ketawa ngakak. Lupa. Tersenyumlah di saat kamu terluka atau dalam keadaan kesulitan atau kesedihan. Karena itu adalah sebuah petunjuk bagi kita untuk lebih hati-hati, untuk lebih mengerti bahwa hidup itu perlu diperjuangkan dan tidak semua hidup itu mulus, karena hidup adalah perjalanan. Dan menangislah di saat kamu bahagia, bersyukur, tangis tanda syukur karena kamu diberikan sebuah kenikmatan. Ya, bersyukur. Jangan mempermainkan hubungan, ini yang inti. Ya kalau tidak ya tidak, kalau iya ya gitu. Jangan pakai topeng. Betulnya kamu nggak suka, bilangnya suka karena nggak enak aja, karena sudah lama menjalin hubungan, atau karena kamu sebetulnya nggak suka tapi dia ada uangnya. Ada 05, kesulitan, keterpurukan akan dihadapi oleh kamu, tetapi kamu bisa menyelesaikan karena kamu dekat sama sang pemilik alam semesta. Libatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, langkah dalam hidupmu, dan kemudian menyerahkan. Dan semua kembali pada diri kamu, karena tanggung jawab hidup pada kamu. Kemudian berdamailah dengan segala hal yang gak bisa kita ubah. Karena ikhlas akan menjadi ending dari kesemuanya. Oke? Sahabat Gones, semoga ini bisa bermanfaat. Yang silahkan, yang mau personal reading silahkan. Bukan diskon, bukan promo, tapi untuk sahabat semua yang ada di sana yang kemarin mungkin kesulitan untuk finansial, ini terlalu mahal, bukan terlalu mahal mereka, duitnya belum ada gitu. Sekarang gue kasih kesempatan, silahkan yang mau personal reading ya, mungkin ini tidak membebanin karena 100 untuk 5 pertanyaan ya, dan awalnya 100 itu untuk 2 pertanyaan, tapi sekarang gue berpikir ulang bahwa ini kan kita ini saling membantu, jadi 100.000 untuk 5 pertanyaan dan 2 untuk 50.000 2 pertanyaan. Semoga bisa membantu sahabat yang ingin personal reading, monggo silahkan ya. Oke. Ada kesalahan milik Kondes, tetap jadi orang baik, tetap berbicara dengan kebenaran, berbicaralah yang baik, sama-sama muka mulut berbicara yang baik, dan tetap positive thinking, terutama pada sang pemilik alam semesta. Semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.